Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehubungan dengan kasus pelaporan Ibu Haja Saudah yang didampingi oleh APJ, Bapak Dr. Andes M. Nasir MSI, sedikit bisa memberikan keterangan terkait masalah pelaporan Ibu Haja Saudah ini. Jadi begini, Ibu Saudah ini dipanggil, ada panggilan ke Polda Sulbar untuk berbicara tentang pelaporan tindak lanjut daripada pengaduan sebelumnya. Makanya hal ini karena Ibu Saudah sudah dipanggil ke pihak Polda di bagian keterangannya reskrimum, mungkin barangkali hari ini dia berhadapan memberi keterangan untuk menjelaskan tentang pengaduannya pada hari ini. Menurut penjelasan Ibu Saudah, segala bentuk bukti-bukti apa dan lainnya sudah disiapkan Ibu Saudah. Adapun didampingi orang dari lembaga LSN daripada lembaga hukum MAPJ siap untuk mendampingi Ibu Saudah dan memberikan keterangan dalam persoalan perkara ini. Usai hasil pelaporan di Polda Haja Saudah yang didampingi langsung oleh pendamping hukumnya, berikut kami mau minta keterangannya Bapak Dr. Andes Muhammad Nasir SMH MSI terkait masalah tersebut. Selesai pelaporan tadi di Polda Sulbar. Terima kasih. Ini sebenarnya tadi belum memenuhi tentang menyangkut masalah pemeriksaan. Baru melengkapi berkas-berkas yang ada, kebutuhan dalam hal kelengkapan untuk dalam bahan proses penyidikan. Jadi dalam hal ini dihadapi oleh penyidiknya, berapa penyidik, 2 penyidik, yang kedua dari lembaga Universitas ada 3 orang, bahkan memberikan penjelasan oleh Pak Jamil Handali dan didampingi oleh Pak Khairudin Dengawi, dan sekaligus pihak dari Haji Saudah selaku pelapor untuk melengkapi dalam bahan-bahan ini, melengkapi maksud saya yang penjelasan daripada pihak penyidik. Dilanjutkan nanti proses penyidikan besok sekitar jam 10. Mungkin ada penjelasan yang Jamaluddin Jamil Handali, ada penjelasan sedikit dalam hal perjalanan proses pemeriksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Handali, dalam PJ Indonesia Timur. Sebagai atasan saya, apa yang telah disampaikan dari pimpinan kami, saya hanya menyambungkan bahwa proses ini sebenarnya yang kita sudah nantikan sejak beberapa hari yang lalu, karena di sini lembaga mengawal pelaporan Haji Saudah terhadap tindakan pidana. Diduga ada pidana yang terjadi pada proses pelelangan aset jaminan Haji Saudah yang merugikan debitur begitu banyak. Bank BNI Vietnam. Jadi itu berawal dari kredit macet, sehingga dari pihak kami tidak menganggapnya sebagai macet karena klien kami membayar setiap bulan, lancar angsurannya. Terus juga jaminan yang dititip 14 sertifikat itu jaminan atas kredit yang jumlahnya sekian 4.750.000.000 itu hanya dilelang 6 sertifikat. Itu pun prosesi pelelangan itu tanpa sepengetahuan klien kami Haji Saudah. SP1 nggak ada dari bank, SP2 nggak ada dari bank, bahkan somasi pun dari KPKNL tidak ada. Jadi di sini kami menganggap telah terjadi kriminalisasi perbankan, ada kejahatan perbankan dalam menzalimi nasabahnya atau debiturnya. Ini yang kami berkat kekuatan Pak Ketua untuk mengangkat di forum ini, kami buka secara umum bahwa ini penzoliman dan pelanggaran hak asasi manusia. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan. Kemudian dari Saudah. Iya, saya kira
sudah hadir tadi. Dan saya kira ini sama dengan Pak Jamil tadi bahwasanya sebenarnya kita tersolimi. Kalian kita tersolimi. Dan kenapa? Jelas 14 aset menjadi jaminan. Ya, 6 yang dilelang itu kan tanpa pengaturan klien kami. Seharusnya tahu. Kemudian jumlah jaminan kita terakhir 1,2. Satu asetnya sudah selesai sebenarnya. Tapi ini ada keinginan seseorang yang ingin menguasai aset tersebut. Nah, ini yang kita tangani. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Oh ya, barangkali Ibu Haja Sauda sedikit ada pendampingan, ada keterangan terkait masalah hal tersebut. Saya kira sudah cukup dari Pak Rasid dan Nyaweng, Pak Nandali. Tapi yang sangat saya sedih membawa saya sedih ke sini adalah kesedihan. Kenapa saya bilang saya sedih? Saya ini merasa dianggap bukan orang Indonesia lagi. Kenapa seperti itu? Karena coba dipikirkan, itu barang saya itu dilelang tanpa koordinasi dengan saya dan tidak dipasang pengumuman. Kemudian dilelang tidak sesuai dengan alamat, bahkan ditukar-tukar sertifikatnya. Itu yang saya mau tuntut. Sekian dan terima kasih. Oh iya. Sedikit tambah Pak Us. Ya. Jadi harapan kami dalam pemeriksaan Polda ini jelas dari 5 PJ mengharapkan Polda dapat membongkar indikasi adanya tindakan pidana, yaitu penipuan. Karena rekening dialihkan ke rekening simpanan, kan tidak masuk akal. Kita orang yang berutang mau mengansur, terus ansuran kita dimasukkan ke rekening simpanan. Ini yang membuat stagnan 4 bulan outstandingnya, sehingga terjadi namanya pelelangan. Nah, kemudian kedua, penyalahgunaan. Kenapa penyalahgunaan? Karena kami tidak tahu, klien kami tidak tahu bahwa yang kita store ini di mana. Kok bisa dilelang? Berarti kan disalahgunakan, entah tempat penyimpanannya atau ansurannya ditiadakan atau bagaimana. Jelasnya Polda, kami harapkan dalam hal ini Polda Sulawesi Barat bisa membongkar daripada pelaku ini yang namanya Mario, itu pegawai bank yang telah men-setting semua ini, sehingga kenapa terjadi yang namanya pelelangan. Sebenarnya kami menganggap ini bukan pelelangan, ya. Karena kenapa? Lelang itu kecuali ada 1, 2, 3 orang yang ikut menawar. Ini tidak ada. Pemenang yang sekarang ini tidak ada lawannya. Jadi ini dikondisikan oleh pihak oknum perbankan, pihak oknum KPKNL, sehingga terkesan perampasan terjadi oleh hakim saudara. Itu intinya. Jadi ini Ketua Umum kami menyerahkan kepada kami untuk menekankan seperti itu, karena kami tidak inginkan pelanggaran hak asasi manusia ini berlarut-larut dan kemudian terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi perbankan harus bertanggung jawab. Oh, jadi pada intinya di kubu BNI yang memberikan kredit terus pembayaran kredit ini lancar Pak ya. Lancar, hanya karena tidak pernah macet. Iya, adanya pemindahan rekening yang tetap lancar, ternyata rekeningnya lain, berbeda. Artinya, begitu. Artinya begini, kami himbau kepada Bapak Kapolda, ya, untuk bisa menggali dan memproses hukum pihak pelanggar hukum, perbuatan hukum dilakukan BNI. Jadi mulai jajarannya dari kepala BNI sampai stafnya itu yang melakukan perbuatan hukum, untuk Bapak Kapolda dapat diproses, untuk dapat memproses penindakan hukum perbuatan hukum terhadap bank itu. Oh ya, Mbak ini Pak ya. Itu yang perlu dilakukan, keseriusan dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik. Saya minta dalam hal ini supaya tidak ada tebang pilih dalam proses penindakan hukum. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Yeah. The best of the best.